Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Habibie Syakir Mustafa dari kelas 10-3 akan menjelaskan tentang sejarah dari teori-teori pembentukan atom. Pertama, dari John Dalton, merupakan teori pertama yang menjelaskan bahwa setiap benda di dunia ini tersusun atas atom yang tidak dapat dibagi, dipecah ataupun diuraikan. Kelebihan dari teori atom Dalton ini merupakan teori atom yang pertama yang menjelaskan bahwa semua benda itu tersusun dari atom. Namun kelemahannya, ada beberapa unsur molekul yang tidak disebutkan seperti proton, neutron, dan elektron. Unsur-unsur dari atom ini masih bersifat molekul. Setiap atom-atom yang unsurnya sama memiliki massa yang berbeda dan tidak mengenal muatan dan sifat materialistik, sehingga tidak dapat menjelaskan bagaimana cara atom dapat berikatan. Kemudian teori Thomson. Dalam teorinya, atom merupakan bola masif yang bermuatan positif yang di dalamnya tersebar muatan-muatan elektron sehingga keseluruhannya bersifat netral. Untuk kelebihan dari teori ini menghadirkan sifat listrik materi, pembagian atom, serta kehadiran partikel kecil bermuatan dalam atom. Kemudian untuk kelemahannya, Thomson mengusulkan bahwa atom memiliki stabilitas dalam kaitannya dengan distribusi elektron yang seragam. Namun dalam fisika klasik, berdasarkan elektromagnetisme tidak memungkinkan adanya sistem yang stabil hanya berdasarkan tolak antar partikel yang berbeda muatan ataupun yang sama muatan. Kemudian menurut Thomson, elektron terdistribusi secara merata di dalam atom, tetapi mereka memiliki kemampuan untuk bergerak dengan cara yang dipercepat. Oleh karena itu harus memancarkan radiasi elektromagnetik pada frekuensi tertentu. Kemudian model Thomson seringkali tidak efektif dalam menjelaskan sifat-sifat atom seperti komposisi dan organisasinya. Kemudian teori Rutherford. Dalam percobaan Geiger-nya, Rutherford menyangkal model atom yang dikemukakan oleh Thomson. Ia menyatakan bahwa atom mengandung inti bermuatan positif dan elektron yang mengitarinya. Dalam teori Rutherford, kelebihannya, eksperimennya berhasil menemukan inti atom atau nukleus yang terdiri dari proton dan neutron. Model Rutherford berhasil menggambarkan arah gerak elektron bermuatan negatif di sekeliling inti atom dan menemukan jadi-jadi pada atom dan inti atom. Rutherford menemukan inti atom yang sangat kecil dan elektron yang ringan namun berkonsentrasi pada hampir keseluruhan massa atom. Lebih mudah dimengerti khususnya dalam pengembangan struktur atom yang rumit. Kemudian untuk kelemahannya, kelemahan teori atom Rutherford adalah tidak adanya penjelasan tentang spektrum garis di atom hidrogen. Model ini tidak memberikan penjelasan stabilitas atom dan alasan elektron tidak dapat jatuh ke inti atom. Elektron bermuatan negatif yang mengelilingi inti dapat membentuk spiral dan jatuh ke inti. Namun faktanya elektron tetap stabil dan di lintasan. Kemudian teori Niels Bohr. Dalam teori atom Bohr, elektron yang mengelilingi atom tersusun pada lintasan-lintasan tertentu yang disebut kulit, dan pada setiap kulit memiliki kapasitas elektron yang berbeda-beda. Untuk kelebihan teori Bohr, menjawab kelemahan atau kekurangan teori atom Rutherford dengan mengaplikasikan teori kuantum, menerapkan dengan jelas garis spektrum pancaran emisi atau serapan absorpsi dari atom hidrogen. Kemudian untuk kelemahannya, adanya penyimpangan untuk atom yang lebih besar ketimbang hidrogen, tidak dapat menerangkan efek Zeeman yang terjadi ketika atom ditempatkan pada medan magnet. Kemudian terakhir, mekanika kuantum. Ini adalah model atom yang paling modern dan sampai saat ini digunakan hingga saat ini. Modelnya berupa inti atom yang di tengahnya terhubung antara nukleus dan proton, sedangkan elektron mengelilinginya dalam suatu orbital yang tidak menentu dan tidak jatuh ke tengah atau di inti atom. Sekian video saya ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.